Yang terakhir apa? Bangkai. Lari kamu dari bangkai. Apa bangkai itu? Kata Allah, itu adalah orang-orang yang sedang gosip. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari 9 kan? Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ar-Rahimur Rahman, Al-Malikul Qudus, Dayyanul Hannanul Mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Sayyidul Akwan, Al-Mab'utsu ila kafatil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala Habibir Rahman, Al-Mustafa Al-Mujtabal Muntakhabi min musasi Abdil Muttalib ibni Abdi Manaf ibni Adnan, wa ala alihi wa ashabihi zabil majdi wal irfan, wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wuqufi baina yadayir Rahman. Amma ba'du. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil. Gimana, masih semangat? Udah kelihatan orangnya ya. Udah hitung-hitung ngaji lewat radio aja ini mah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat. Dalam hal ini yang saya hormati Bapak Habib Munawar, tidak lupa yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Ustadz Dimaskun sekeluarga, Bapak Ketua RT setempat, berikut jajarannya, seluruh warga RT 08 Taman Cikande yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilancarkan dalam segala urusannya, dihasilkan, dimudahkan dalam segala hajat dan kebutuhannya, dan mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan dan memulai kajian yang insya Allah tidak akan terlalu lama, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk yang kesekian kalinya, untuk almarhumah Ibu Saitah binti Selorjo. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, mendapatkan tempat yang penuh dengan kenikmatan, mendapatkan tempat yang mulia di surganya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Hadirin dan hadirat ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Laith As-Samarqandi, seorang ulama besar yang bernama Abu Laith yang berasal dari negeri Samarkand. Negeri Samarkand itu letaknya adalah di negara Uzbekistan. Di negara Uzbekistan yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, ada sebuah kota yang sangat bersejarah. Ada sebuah kota yang penuh dengan sejarah-sejarah kejayaan dan keberhasilan serta kemajuan agama Islam pada masa itu. Ada seorang ulama yang lahir dari negeri Samarkand. Samarkand tadi di mana? Uzbekistan ya, bukan di India. Kalau di India itu Shahrukan. Ini Samarkand, negeri kota yang ada di Uzbekistan. Lahir seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Laith As-Samarqandi. Imam Abu Laith Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan sebuah riwayat tentang seorang nabi yang bermimpi mendapat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi itu Allah berfirman kepada sang nabi, "Idza asbahta fa awwala syai'in tastaqbiluhu fakulhu. Wa idza istaqbalta thaniyan faktumhu. Wa idza istaqbalta amran thalisan faqbalhu. Wa idza istaqbalta amran rabi'an fala tu'ayyishu. Wa idza istaqbalta amran khamisan fahrab minhu." Yang artinya, apabila besok pagi kamu bertemu dengan apapun, maka yang pertama kali kamu temukan, kamu harus memakannya. Dan kemudian jika kamu menemukan sesuatu yang kedua, maka kubur dan sembunyikan. Lalu jika kamu menemukan sesuatu yang ketiga, terimalah, jaga, dan selamatkan. Apabila kamu bertemu dengan sesuatu yang keempat, maka janganlah kamu mengecewakannya. Sedangkan jika kamu bertemu dengan sesuatu yang kelima, maka berlarilah darinya, tinggalkan ia. Keesokan hari, tatkala sang nabi bangun dari tidurnya, dia pun melaksanakan ibadah kepada Allah, lalu dia keluar rumah. Tatkala dia melangkah dari rumahnya menuju kemanapun arah kakinya melangkah, maka yang pertama kali dia temukan adalah Jabalun Aswadu Azimun, sebuah gunung yang hitam dan besar. Gunung yang hitam dan besar. Besar dan hitam. Hitam dan besar. Gunung bukan orang. Hitam, besar. Besar, hitam. Gunung, besar, hitam. Nabi ini bingung. Ya Allah, bagaimana mungkin saya memakan gunung yang besar ini? Dan mana mungkin malam tadi adalah mimpi dari syaitan, sedangkan aku adalah nabi, mimpi ini adalah wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin aku bisa memakan gunung yang besar? Hitam. Hitam, besar. Karena dia percaya bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Ia yakin bahwa ini masih di bawah dan di dalam batas kemampuan manusia. Dia pun berjalan menghampiri gunung yang besar hitam itu.
Ketika dia sudah mendekat, gunung itu menjadi kecil, mengecil, 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 hingga besarnya hanya sebesar bolu yang di depan saya. Susah makannya, Bu. Lagi ngomong ini mah. Bolu itu pun dimakan oleh sang Nabi. Gunung itu pun dimakan oleh sang Nabi. Ternyata rasanya lebih manis daripada madu. Subhanallah. Setelah ia selesai memakan gunung kecil hitam, udah nggak gede sekarang, jadi kecil. Dia melangkah ke depan, lalu tiba-tiba ia menemukan baskom dari emas. Kira-kira nih kalau ibu atau bapak nemu baskom emas dibawa kemana? Pegadaian ya, toko emas dijual. Si Nabi ini ingat bahwa apabila dia menemukan sesuatu yang ketiga, ia diperintahkan untuk menyembunyikan, untuk mengubur, menyimpan rapi-rapi sesuatu itu. Dia pun melaksanakan perintah Allah, baskom emas itu pun dia kubur. Ketika ia menoleh ke depan, ternyata baskom itu sudah kembali ke permukaan tanah. Dia kubur kembali, baskom itu muncul lagi. Ia kubur lagi, baskom itu muncul lagi. Akhirnya dia meninggalkan baskom itu, karena dia sudah melaksanakan perintah Allah. Ternyata baskomnya nggak mau disembunyiin, muncul lagi, muncul lagi. Dia lanjut perjalanan. Di tengah perjalanan yang berikutnya ini, dia menemukan seekor burung pipit. Burung yang amat sangat kecil, tapi bukan yang di dalam celana, bukan. Burung pipit, burung yang kecil. Udah diam aja sih, Bu. Ini burung lari terbang dikejar-kejar oleh burung elang. Ramean amat masalah burung ini. Lalu burung itu hinggap di hadapan sang Nabi, dan dengan kuasa Allah burung itu berbicara. Wahai kekasih Allah, selamatkanlah saya dari ancaman kematian burung elang. Dia ingat dalam mimpi semalam, kalau ketemu hal yang ketiga, dia harus menyelamatkannya, menerimanya, melindunginya. Maka sang Nabi ini pun menyembunyikan burung elang di kantong bajunya. Burung apa? Burung pipit. Diselamatkan, ditaruh di kantong bajunya. Datanglah burung elang. Dengan kuasa Allah burung elang berkata, wahai Nabi Allah, kau sembunyikan di mana makananku? Dari kemarin aku belum makan. Tadi pagi aku ketemu burung pipit, aku kejar belum dapat. Aku lihat dia lari ke hadapanmu dan kau sembunyikan. Wahai Nabi Allah, aku kelaparan, kenapa kau sembunyikan makananku? Ini Nabi kebingungan. Dalam mimpi semalam, dia diperintahkan kalau bertemu dengan sesuatu yang keempat, dia tidak boleh mengecewakannya. Ini sesuatu yang keempat adalah burung elang. Dia tidak boleh mengecewakan burung elang. Kalau dia berikan burung pipit untuk disantap oleh burung elang, berarti dia telah melanggar perintah yang ketiga. Kalau dia mengecewakan burung elang, dia selamatkan burung pipit, maka dia telah melanggar perintah yang keempat. Sang Nabi itu pun berpikir dengan keras, karena Nabi itu adalah seorang laki-laki, tidak ada Nabi perempuan. Biasanya laki-laki itu kalau mikir sambil ngopi. Kopinya nggak ada tuh kayaknya, udah susu aja lah. Belum minum dari tadi saya. Bismillah. Dipikir-pikir sama Kangjeng Nabi, ini bukan Nabi Muhammad nih, Nabi yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad. Dia berinisiatif untuk memotong sebagian daging pahanya sendiri. Dia ambil pisau, dipotong sebagian daging pahanya, diberikan kepada burung elang. Dengan cara itu dia tidak mengecewakan burung elang. Kemudian yang kelima, setelah ia memberi makan burung elang, dia bertemu dengan bangkai yang sangat bau.
Dia ingat dalam mimpi, jika bertemu dengan sesuatu yang kelima, maka dia harus lari meninggalkannya. Dia pun lari meninggalkan bangkai itu. Kelima hal ini mungkin menjadi teka-teki bagi sang Nabi dan bagi kita sang pendengar. Apa maksud dari kelima hal ini? Keesokan hari Nabi itu bertemu kembali, mimpi, mendapat wahyu dari Allah. Dalam kesempatan mimpi yang kedua, sang Nabi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa maksud daripada kejadian kemarin? Aku menemukan 5 hal dan kau sudah persiapkan perintah kepadaku tak kala aku bertemu dengan kelima hal itu. Apa maksud dari kelima hal itu?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan jawaban kepada sang Nabi. Kata Allah, "Wahai Nabi, hal yang pertama kali kau temukan adalah gunung yang besar, yang hitam. Gunung yang hitam dan besar. Aku perintahkan kau memakannya dan kau patuh terhadap perintahku. Ternyata gunung itu kecil mengecil sehingga kau memakannya dan rasanya lebih manis daripada madu." Bukan di madu ya. Kalau di madu apa ya? Lebih manis daripada madu. Tahukah kau apa maksud daripada gunung yang besar itu? Kata sang Nabi, "Aku tidak tahu ya Allah." Kata Gusti Allah, "Dalikas sabru." Gunung yang besar hitam itu adalah sabar. Seseorang ketika menghadapi suatu cobaan dan musibah, ia diharuskan untuk bersabar. Dan sabar ini berat. Sabar ini susah. Bahkan lebih berat, lebih besar ketimbang gunung yang hitam dan besar. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk berlaku sabar, menahan emosi, menahan amarah, maka kesabaran ini akan terasa amat sangat manis di kemudian hari. Bahkan manisnya itu lebih daripada manisnya madu yang paling mahal, madu sidir dari Yaman. Dan kita pun bisa merasakan itu, Pak. Menjalani hubungan suami istri rumah tangga, ini kalau tidak dengan kesabaran, mungkin sehari udah selesai, mungkin seminggu udah cerai, udah bubar. Tapi karena kesabaran, tiap kali berantem istrinya ngalah, sabar istrinya. Tiap kali berantem suaminya yang ngalah, sabar. Ada aja tuh ya. Kadang-kadang dua-duanya pada ngalah, akhirnya punya anak, itu hasil kesabaran. Kemudian punya cucu, hasil kesabaran. Coba kalau tidak sabar, tiap berantem mobil dijual, tiap berantem motor dijual, tiap berantem rumah dijual, gak punya apa-apa. Tapi karena kesabaran inilah ibu sampai sudah puluhan tahun dengan suami, bapak sudah sekian puluh tahun dengan istri. Ini hasil daripada kesabaran. Memang rumah tangga itu semanis apa yang kita bayangkan? Tidak. Banyak asam garam, manisnya madik. Ya. Paling malam Jumat doang. Tapi karena kesabaran, Masya Allah, seseorang yang terkena musibah, kematian, kalau tidak sabar, dia akan frustasi, dia akan berontak, dia akan mengeluh, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi karena ada kesabaran, dia ingat ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesononya manis. Ada sepasang suami istri, tiap kali berantem nih, suaminya dalam hati ingin menjatuhkan talak, tapi ditahan. Ya Allah, janganlah. Belum diomongin dalam hati, kan tak jadi dalam hati. Udah dapat 2 hari, 3 hari, baikan lagi. Biasanya lebih romantis lagi kan habis berantem ya. Nah, ini tipu dalam hati. Ya untuk saya gak cerai. Kalau dicerai, waduh berat urusan di musim hujan kayak gini nih. Ini kan sabar ya. Memang sabar itu berat. Merasa kita dilecehkan, harga diri injak-injak. Tapi setelah tiba setelah lewat beberapa waktu, maka
hasil dan buah daripada kesabaran itu bisa kita rasakan. Seperti gunung yang besar dimakan oleh seorang nabi, ternyata mengecil dan lebih manis daripada madu. Maka kita harus sabar di dalam ibadah. Nih ngaji kayak gini sabar Pak. Kalau nggak ngaji, udah ditinggalin ini. Makanya tadi saya nelfon dulu, udah pada bubar belum? Tadi emang mau langsung pulang, nggak ke sini kan? Udah hujan gede, tapi kan masya Allah ternyata warga 08 ahli sabar semuanya. Ya, karena belum dibagiin berkatnya. Tahu aja Pak Ustaz. Ya emang tahu lah, mau kelihatan di depan saya berkatnya. Tapi tetap insya Allah karena kesabaran. Sholat sabar, puasa sabar. Kita lihat nenek moyang kita dulu Pak, 350 tahun, 3 abad setengah dijajah oleh Belanda. Kalau nggak sabar, nggak bakal merdeka ini. Yang sekarang besok kita akan memeriahkan hari kemerdekaan ini. Semoga negara kita dijadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, makmur, subur, aman, selamat, sentosa. Amin ya robbal alamin. Ini buah kesabaran. Dan merawat kemerdekaan yang sudah 77 tahun ini bukan waktu yang sangat singkat dan harus dengan penuh kesabaran. Insya Allah kita berpikiran positif. Kita optimis bahwa negara kita akan menjadi negara yang paling makmur. Amin ya robbal. Yang subur dengan orang-orang soleh, orang-orang cerdas, berakhlakul karimah. Amin ya robbal. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak mungkin? Sedangkan kita semua adalah ciptaan Allah, yang kita semua berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Allah, aku perintahkan kamu wahai Nabi, jika menemukan sesuatu yang kedua kamu harus menyembunyikannya, menutupnya, menguburnya. Kamu telah laksanakan itu. Dan apa yang terjadi? Kata sang Nabi, tiap kali aku menguburkannya ya Allah, baskom emas ini muncul ke permukaan. Tiap kali aku menyembunyikannya, menguburnya, dia muncul ke permukaan. Apa maksudnya ya Allah dari baskom emas itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baskom emas itu adalah amal soleh. Ketika kamu beramal, jangan kau expose, jangan kau viralkan kepada semua orang, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Sholat tahajud tidak usah dibuat status, sedekah tidak usah dibuat status, hadir pengajian tidak usah ngomong-ngomong sama orang, sholat berjamaah tidak usah diceritakan kepada orang. Sembunyikan ibadah serapat mungkin, hanya kita yang Allah saja yang tahu. Ini kadang-kadang orang-orang yang agak saya mah Pak Ustadz buat status juga, niat saya baik biar orang bisa ngikutin saya. Ngomong sih bener, tapi dalam hati ketika ada yang komen dengan komentar yang tidak baik, dia akan marah. Ketika ada komen dengan komentar yang baik, dia akan senang. Berarti dari postingan dan status itu dia tetap masih mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Dia tetap marah dengan kritik yang pedas yang tidak sesuai dengan keinginannya. Berarti bukan murni berdakwah, itu hanya sebatas tipuan dan rayuan setan. Motifnya dakwah di dalamnya ternyata tetap ingin dipuja, dipuji, disanjung, dimuliakan oleh orang lain. Cukup kita yang tahu. Ini kadang-kadang ada orang setengah tiga buat status tangan lagi berdoa. Wah, pengen ketahuan lagi tahajud. Ya. Emang tidak boleh? Ya kalau niatnya baik silakan. Tapi apakah ada jaminan niatnya baik? Apakah ada jaminan ikhlas? Sudah jelas sholat tahajud adalah sholat yang paling aman daripada riya. Gak ada yang lihat. Sekarang riyanya pun bisa ada karena adanya HP. Udah sembunyikan. Tapi lihat emas yang disembunyikan itu, ia tetap muncul ke permukaan. Artinya apa? Meskipun kita menyembunyikan amal soleh, serapat mungkin gak ada yang tahu, tapi aroma wangi daripada amal soleh itu tetap akan muncul ke permukaan. Kita gak pernah cerita kita nih suka tahajud, gak pernah cerita suka sedekah, gak pernah cerita suka sholat jamaah, gak pernah ngomong-ngomong suka hadir majelis ilmu, gak pernah diomong suka puasa Senin Kamis, gak pernah. Tapi aura daripada ibadah itu akan nampak di dalam wajah kita, pada wajah kita.
Kadang-kadang kita lihat orang baru kenal, baru lihat, tapi kok perasaan nyaman saya lihat wajahnya. Penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan. Padahal baru kenal, baru lihat ini, tapi kok perasaan hati saya tenteram lihat wajah dia. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Banyak sekali keluarga saya terutama yang belum pernah bertemu dengan beliau, tapi mereka mengatakan, nggak tahu kenapa lihat wajah Habib Umar bawanya tenang tuh ke hati. Ada apa itu? Itu adalah pancaran daripada ibadah sholat yang nampak pada wajahnya. Adalah pancaran cahaya sedekah yang muncul pada jari-jari tangannya. Adalah pancaran ma'rifatullah yang keluar dari qalbu dan hatinya. Pancaran cahaya kaki yang melangkah ke majelis ilmu dan sholat berjamaah. Pancaran mata yang bersinar, cahaya Quran yang dibaca setiap hari, itu memancar masuk ke dalam qalbu. Kadang-kadang kita lihat orang nih gak punya salah sama kita, tapi kita lihatnya enak. Aing mah geus eta beluja. Enak kok bisa ya? Pan gak kenal. Nah itulah yang namanya pancaran kemaksiatan, itu sama juga. Gelapnya kemaksiatan itu meskipun disembunyikan tetap akan muncul di permukaan wajah dan hatinya ataupun dirinya itu. Maka nggak usah diceritain ya ibadah mah, udah cukup kita sama Allah saja yang tahu. Mau puasa, apalagi ini mah nggak pernah puasa. Cerita apaan sama orang? Nggak pernah tahajud, tapi jam 3 buat postingan orang lagi nungging. Kirain tahajud, ternyata lagi ngapain? Ya lagi itulah pokoknya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Burung pipit harus diterima, dipelihara, dijaga. Apa kata Allah? Burung pipit itu adalah amanat. Apabila kamu diberi amanat, terimalah amanat itu. Laksanakan dengan penuh tanggung jawab amanat tersebut. Jangan kau gunakan kewenanganmu, jabatanmu sesuai dengan keinginanmu. Laksanakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih terutama kita laki-laki, tanggung jawabnya besar. Pakaian istri dan anak tanggung jawab kita sebagai suami. Makan dan minum anak istri tanggung jawab kita. Kesehatan mereka tanggung jawab kita. Pendidikan agama mereka tanggung jawab kita. Ibadah mereka tanggung jawab kita. Dosa-dosa mereka yang dilakukan itu pun sama di bawah tanggung jawab seorang suami. Makanya suami itu adalah manusia yang paling berat beban tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tuh orang yang gak mau nikah, udah 30, 35, 40 tahun gak mau nikah. Kenapa? Dia nyaman dengan kesendirian. Kalau dia menikah, dia khawatir tidak sanggup melaksanakan beban, tugas, dan amanah secara bertanggung jawab. Makanya milih gak nikah. Ya, ada tuh. Kenapa nikah? Saya emang gak mau nikah, gak punya duit. Ini malah lagi nih mah. Ya. Jadi gak nikah itu karena gak pengen punya beban dan tanggung jawab. Tapi bukan berarti yang sudah nikah dia akan banyak celaka, tidak. Justru dengan menikah juga kita punya peluang besar mendapat surga yang tinggi dengan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, mendadak istri, mendidik istri, mendidik anak, menjaga mereka. Jangan sampai kita biarkan anak perempuan kita keluar rumah tanpa berbusana muslim, menutup aurat. Jangan kita biarkan istri kita keluar rumah tanpa menutup aurat. Tanggung jawab sebagai seorang suami. Jangan sampai kita menjadi suami yang dayuth, suami yang tidak peduli dengan akhlak, dengan pergaulan, dengan ibadah daripada anak-anak perempuannya dan istri-istrinya. Dan suami yang dayuth yang gak peduli, istri keluar rumah gak pakai kerudung gak peduli, anak keluar rumah gak kerudungan gak peduli.
Anak perempuan keluar rumah dibonceng-bonceng sama laki, bukan mahram, bukan keluarga, nggak peduli. Ini laki-laki yang kayak gitu, maaf kata Rasul, la yajidu rihal jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, nyium wanginya saja tidak. Sedangkan wangi surga sudah tercium dari jarak 500 tahun perjalanan, udah kecil. Ini nggak bakal nyium, berarti di mana? Allah alam tepatnya di mana. Tuh, makanya karena suami itu tanggung jawabnya besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada laki-laki untuk menikahi 4 orang wanita. Ujungnya nggak enak Pak Ustadz. Hanya dibolehin bagi yang adil, mampu, nggak bisa nggak boleh begitu. Lanjutlah, jangan panjang-panjang. 4. Yang keempat apa tadi? Burung elang. Burung elang yang datang dan tidak boleh dikecewakan. Kata Allah, burung elang itu adalah pengemis, adalah orang yang butuh, adalah orang yang minta bantuanmu. Jangan pernah kau mengecewakan siapapun yang datang minta pertolongan kepadamu. Kalau kau sanggup, bantu sepenuhnya. Tidak sanggup, setengahnya. Tidak sanggup, semampu kamu. Kalau datang nih orang yang minta-minta, baik minta-minta buat Agustusan, buat Maulidan, buat Rajaban, atau buat keperluan sendiri, dia fakir, miskin, hanya dia minta-minta, kita jangan sampai menolak dan mengusir dari rumah kita. Kasih semampu kita. Kalau perlu kita tidak punya apa-apa, janjikan kepadanya, Pak, mohon maaf, ini tanggal tua saya belum gajian, nanti aja kesini lagi tahun depan. Ya ini mah ngomong doang ini ya, artinya kasih janjilah biar dia itu nanti punya harapan ke situ lagi dapat dari kita. Begitu. Kenapa? Karena khawatir yang datang kepada kita ini bukan manusia, tapi Jibril alaihi salam atau mungkin Nabi Khadir alaihi salam. Karena fenomena ini terjadi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada 3 hamba Allah di zaman Bani Israel yang Allah jadikan miskin, fakir semiskin-miskinnya. Udah miskin, yang satu botak, yang kedua pecah, yang ketiga belang. Botak, pecah, belang, miskin. Miskin, pecah, botak, belang. Botak, pecah, belang, miskin. Miskin, botak, pecah, belang. 3 orang. Yang satu botak, miskin. Kedua pecah, miskin. Yang ketiga belang, miskin. Jangan ditambah hidup lagi, jangan. Allah ingin memberi cobaan kepada mereka 3. Turun malaikat Jibril datang ke si botak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisanak siapa? Saya musafir. Ada perlu apa ke sini? Enggak, pengen mampir aja. Silahkan duduk. Terus kata malaikat Jibril nih yang nyerupai musafir bilang, insya Allah saya bisa membantu Bapak dengan doa saya. Bapak pengen didoain apa sama saya? Kata si botak, saya mah pengen punya rambut kayak orang-orang. Tiap bulan, 2 bulan sekali ke barbershop. Apa barbershop? Barbershop. Tukang potong rambut. Saya pengen tuh ganti-ganti gaya rambut kayak orang-orang. Bosan pakai topi aja kemana-mana, nutupin botak. Maaf nih ya, cerita ini mah nih ya, yang botak jangan kesinggung ya. Cerita ini mah. Tapi kira-kira mungkin sama cita-citanya. Yang botak pengen apa? Pengen punya rambut. Kata malaikat Jibril, hanya itu keinginanmu? Ya, saya pengen punya rambut saja biar nggak dihina sama orang-orang. Udah miskin botak lagi. Akhirnya malaikat Jibril mengusap kepala orang botak itu. Selesai diusap oleh malaikat Jibril, tidak menunggu waktu lama, langsung tumbuh rambut dari kepalanya. Gondrong langsung. Dari si botak jadi si gondrong. Waduh, senangnya bukan main dia. Ketika malaikat Jibril mau pamit, Jibril menawarkan kembali, sebelum aku pamit, apa permintaanmu terakhir? Aku akan doakan kepada Allah.
Kata si gondrong, bukan si botak sekarang, si gondrong, saya pengen punya unta. Akhirnya didoakan, singkat cerita dikasih unta lah, untanya lagi hamil. Oh, nih unta barokah, beranak, anaknya beranak lagi, cucunya beranak lagi, sampai satu kampung penuh dengan unta milik si gondrong. Bukan si botak, udah gondrong soalnya. Langsung jadi sultan, orang kaya. Tadinya miskin, botak, sekarang gondrong, kaya. Kaya, gondrong. Mantap. Datang malaikat Jibril kepada si belang. Kata malaikat Jibril, ini menyerupai seorang pengemis, seorang musab. Kamu pengen didoain apa sama saya? Kata si belang, saya mah pengen punya kulitnya bagus, nggak kayak gini belang. Malu saya mau ngomong sama masyarakat yang juga malu, apalagi mau mendekati perempuan, malu, kulit saya belang. Saya pengen punya kulit bagus. Diusap oleh malaikat Jibril, kulitnya menjadi bagus. Sebelum Jibril pamit, dia berkata, kamu pengen punya harta apa? Kata bukan si belang sekarang, siapa nih? Si mulus. Kata si mulus, saya mah pengen punya sapi. Dikasih sapi lagi bunting. Sapinya beranak, anaknya beranak lagi, cucunya beranak. Kampung penuh dengan sapi, jadi juragan sapi. Si mulus, juragan sapi. Terakhir datang kepada siapa? Si Peca. Kata malaikat Jibril, pengen apa? Saya mah pengen melotot, pengen bisa melihat. Hidup dengan keadaan buta ini, dunia terasa gelap bagi saya. Saya tidak bisa membedakan mana coklat, mana tai kucing. Saya pengen bisa melihatnya, mana kopi, mana susu. Ya, saya pengen bisa melihat, pengen bisa baca kitab Taurat. Diusap matanya oleh malaikat Jibril, nista baca utama, bismillah, matanya kembali sembuh, melotot, melihat normal. Sekarang namanya bukan si pecah, tapi si normal, si melotot ya. Dia melotot. Sebelum pamit ditanya, pengen apa? Saya nggak pengen apa-apa, cukup udah bisa melihat, alhamdulillah. Enggak, kamu harus minta pengen apa? Nanti saya doakan kepada Allah. Ya karena didesak dia bilang, saya mah pengen kambing sajalah, nggak usah gede-gede. Singkat cerita dikasih kambing lagi bunting. Ini kambingnya beranak, anaknya bercucu, sampai terus ke bawah, penuh satu kampung dengan kambing. Jadi juragan kambing nih siapa nanti? Si melotot ya, bukan si pecah. Nah, mulailah di sini datang ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian tahun, si gondrong kaya, si mulus kaya, yang melotot kaya raya, Allah utus malaikat Jibril yang kedua kalinya menyerupai seorang yang fakir, miskin, botak, datang ke si gondrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Pak? Saya musafir, orang miskin, habis bekal. Saya minta sodakohnya. Oh iya. Dia masuk ke dalam, dikasih sodakoh 2.000. Emang ada 2.000 di sana? Ya kira-kira lah, nggak seberapa sodakohnya. Kata malaikat Jibril nih yang nyerupai si botak, nyerupai orang miskin, lah 2.000. Kamu kan hartanya banyak, kok 2.000? Udah itu juga syukur, dikasih daripada enggak. Itu kan kamu punya apa? Sapi apa unta? Punya unta banyak. Saya minta unta satu aja. Pengen kaya mah kerja. Enak aja minta unta satu. Saya aja capek nih kaya raya. Bukankah kamu dulu sama seperti saya? Miskin, fakir, botak. Enak aja ngomong. Saya mah dari dulu gondrong. Ngomong botak sembarangan aja. Saya mah punya harta ini kan turun. Kakek saya, buyut, orang kaya semua, anak sultan gitu loh. Kata siapa nih? Gondrong. Udah gondrong. Kata malaikat Jibril, ya katakan itu benar. Benar, saya nggak bohong. Kata Jibril, oke, kalau begitu. Ya Allah, seandainya yang diucapkan oleh hamba-Mu ini adalah kedustaan, kembalikan lagi pada keadaannya yang dulu. Botakin lagi, miskinin lagi.
Pergi malaikat Jibril, untanya mati semua, rambutnya rontok semua, botak lagi, miskin lagi, miskin lagi, botak lagi, modar siapa? Ayo, lupa daratan, lupa asal usulnya. Datang sama si Mulus, ya. Jibril datang kepada si Mulus menyerupai orang miskin, belang. Ya kayak dulunya kayak gitu dia tuh. Singkat cerita sama kayak si botak, nggak mau ngasih, diminta sapi nggak dikasih, bilangnya gitu. Saya mah punya harta dari dulu warisan orang tua saya mah kulitnya mulus, memang genetik saya seperti ini. Kata malaikat Jibril, ya Allah, seandainya yang diucapkan oleh hambamu ini adalah kedustaan, kembalikan lagi pada keadaannya seperti dulu. Nih si mulus jadi belang lagi, miskin lagi, modal. Aduh, tinggal terakhir siapa nih? Si melotot. Kapan melotot sekarang? Datang malaikat Jibril menyerupai orang miskin. Cat nih hadis sahih, riwayat Riyadhus Shalihin, ada Imam Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Saya mau orang jauh. Ada perlu apa? Mampir, musafir, capek. Oh silakan Pak, masuk. Duduk. Kata si yang punya rumah itu, pengen rumah Bapak? Susu katanya. Dikasih susu. Pengen apa lagi? Kopi katanya. Emang ada kopi sana dulu? Ya kira-kira lah gitu, dikasih makan. Pengen ngambil susu salah ngambil, kopi diambil. Oh pahit katanya nih. Ini mah tambahan dari saya nih mah. Nggak ada di sananya mah. Nah singkat cerita, Bapak ada perlu apa? Saya mah minta bantuannya. Oh silakan Pak, pengen apa? Saya kasih nanti. Dengar-dengar tuh banyak kambingnya Bapak ya. Oh iya alhamdulillah banyak. Saya minta dong satu. Jangankan satu Pak, 10 saya kasih Pak. Sekarang Bapak ikut sama saya ke belakang rumah. Nanti Bapak cari aja nih raba-raba. Kambing yang mana bilang sama saya pisahin. Saya kasih. Jangan 1, 10 saya kasih Pak. Lebih pun saya kasih, tenang. Sebab dulu saya kayak Bapak, pecak, miskin, pecak. Dulu sama kayak Bapak. Sekarang alhamdulillah Allah kasih saya kesembuhan, Allah kasih kekayaan. Alhamdulillah, silakan Bapak pilih. Apa kata si pecak itu? Subhanallah, najauta ya Abdullah, kamu selamat dari ujian wahai hamba Allah. Ana Jibril, saya Jibril utusan Allah, diutus ke bumi ingin mencoba kamu dan mencoba 2 temanmu, si botak dan si belang. Botak belang gagal, terus kamu akan tetap bisa melotot sampai akhir hayatmu dan hartamu akan melimpah lebih banyak daripada hari ini. Pergi malaikat Jibril, udah selesai. Tuh khawatir kayak gitu Pak. Jadi kalau ada pengemis, ada yang minta-minta, mau itu datangnya kayak badut kek, mau ondel-ondel kek, mau pengamen kek, mau orang pincang kek, buta, kasih aja lah 2.000 kek, tapi jangan 2.000 tahu kasih botak nanti. Ya dikit lah, nggak apa-apa, kasih minum nggak apa-apa. Ini mah kadang-kadang di rumah lagi ngerokok, lagi ngopi, datang pengemis dari jauh udah masuk ke rumah. Nggak mau dipinta. Ya Allah, kaca mobil lagi buka, ada pengamen dari ujung kelihatan, buru-buru ditutup. Ya Allah, niat agak ngasihnya. Coba khawatir kayak gitu. Yang terakhir apa? Khawatir. Dan kita kan nggak bisa membedakan apakah ini kemusliman apa bangsa itu. Kata Allah, itu adalah orang-orang yang pelan, jangan kekecewakan. Kalau kita datang kepada orang-orang yang lagi gosip, tinggalin. Kita lagi duduk, buru-buru bangun, kita baru datang, langsung tinggalin. Datang ke majelis, duduk belah sini, lagi gosipin orang. Pindah ke belah sini lagi gosipin. Pindah lagi, gosipin. Udah pulang lagi aja dah. Itu bangkai. Kalau kita nimbrung sama kita lagi ngerumunin bangkai. Gosip, ngomongin orang. Apalagi yang diomonginnya Ustaz, Kiai, waduh.
Jangankan ngomongin fisik, ngomongin pakaian aja sama. Lah situ mah kalau pakai baju sampingnya ngelinting terus. Ini gosip. Lah situ mah kalau pakai peci hitam suka banyak nyamuknya di atas, ketahuan gak pernah dicuci. Gosip. Masya Allah. Ingat, satu yang mungkin jadi pecut bagi kita adalah cambuk bagi kita. Ketika kita ngomongin orang, pahala ibadah kita ditransfer sama orang yang kita omongin. Rugi. Sholat tahajud kirim sama orang, sodakoh dikirimin sama orang, kita nggak dapat apa-apa karena suka ngomongin orang. Maka di hari kiamat nanti ada seorang hamba Allah yang ketika mendapat buku catatan amal, dia lihat di situ ada pahala sholat tahajud, bengong dia. Perasaan mah nggak pernah tahajud saya mah, tapi kok ada pahalanya di sini. Dilihat lagi ada pahala puasa Senin Kemis, Senin Kemis boro-boro. Ramadan aja nunggunya lebaran terus. Ini Senin Kemis siapa kesalahan dosa apa enggak ya? Dilihat lagi ada zakat, udah ada sodakoh, udah perasaan nyumbang ke masjid 2.000 nih kok ada 50 juta. Ini pahala siapa? Apa salah ngasih bukunya ya? Dipanggil malaikat, malaikat kesini. Apa? Ini salah ngasih, bukan buku saya ini. Saya baru masak, apa baru masak? Tahu diri, saya mah tahu diri. Saya mah puasa Ramadan doang, sholat 5 waktu doang, zakat paling fitrah doang, zakat harta ya nggak punya harta saya mah, emas nggak ada. Kalau emas hitam mah ada emas hitam, ya, jangan yang gitu deh. Udah lama dipakai kan hitam lama-lama, aduh, nggak boleh suudon ya. Ini salah ngasih kali, kata malaikat. Enggak, itu buku kamu lah. Ini pahala siapa? Kata malaikat, itu adalah pahala orang-orang yang suka gosipin kamu, yang suka ngomongin kamu. Orangnya suka tahajud, pahalanya dikasih sama kamu. Yang suka ngomongin kamu, orangnya suka sodako Senin Kemis puasa, pahalanya dikasih sama kamu. Kamu gak pernah ngelaksanain, pahalanya dapat. Untung gak digosipin sama orang. Jangan marah maka digosipin sama orang. Ini kadang ngomong kayak gini, kalau ngomong depan saya jangan di belakang. Jangan gitu. Alhamdulillah ada yang ngomongin. Semoga diomongin terus saya mah. Kenapa? Lumayan punya pahala gratis. Iya kan, orang aja kan kalau punya wifi gratis senang, nebeng terus sama orang ya. Ini pahala gratis. Imam Hasan Basri punya murid, didatangin nama muridnya, Kiai, ya. Kiai banyak yang ngomongin, banyak yang gosipin. Oh gitu ya, kata Imam Hasan Basri, nih kamu bawa bingkisan, kasih sama orang yang suka ngomongin saya. Dia, terima kasih atas kiriman pahala gratisnya. Makanya kita nih kalau ada yang ngomongin, kali-kali beli motor tuh, kirimin motor sama dia. Nuhun terus diomongin. Terima kasih udah dikirimin pahala gratis. Jangan marah. Saya emang nggak mau ngaji lagi, kenapa? Digosipin terus. Alhamdulillah digosipin. Ya, jadi kira-kira sipin nama orang untung apa buntung? Untung. Mau digosipin mau? Mereka banyak nggak mau. Ya. Biasanya benar ya. Iya, ada yang nanya kemarin, Pak Ustadz kalau gitu jadi orang ngeselin enak dong ya? Enggak enak sama saya. Kenapa? Orang ngeselin itu diomongin nama orang, pahala dia bertambah, kasihan yang ngomonginnya, dosanya bertambah. Jadi jangan sampai dicita-citakan ya, gitu. Jangan disengajain gitu. Ya itu mah secara natural aja. Kalau ada yang ngomongin ya alhamdulillah, hitung-hitung nambah-nambah pahala. Tapi jangan pengen diomongin, kasihan yang ngomonginnya dosanya nambah. Nah itulah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengajian pada malam Rabu ini, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, kita simak menjadi bekal ilmu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahala pengajiannya Allah kirimkan kepada almarhumah wal maghfur laha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf atas segala perhatian. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.